Halo teman-teman, selamat pagi. Pada video kali ini 22 Podcast akan membahas tentang beberapa keanehan yang terjadi pada pertarungan antara Big Mom dengan Marco di depan gerbang Pulau Onigashima. Dan kenapa Prometheus bisa merasa sakit ketika bersentuhan langsung dengan Marco the Phoenix? Langsung saja 22 Podcast mulai pembahasannya. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pada komik One Piece di chapter 995 kemarin kita melihat pertarungan antara Marco the Phoenix dengan Charlotte Linlin alias Big Mom. Dan pada video 22 Podcast sebelumnya tentang Queen the Plock dan Vince McJaji pernah bekerja sama, 22 Podcast sempat menyinggung beberapa keanehan dalam pertarungan antara Marco the Phoenix yang melawan Big Mom. Di antaranya adalah kenapa Big Mom yang tidak langsung menghabisi Marco, padahal saat itu Big Mom memiliki peluang besar untuk melakukan hal tersebut. Setelah 22 Podcast analisa lebih lanjut, barulah 22 Podcast menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi sebelum lanjut, 22 Podcast sedikit mengingatkan agar kalian tidak lupa untuk menikmati pembahasan ini sambil ditemani keripik ubi dari 22 Podcast. Cara mendapatkannya langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi, atau bisa langsung ke Instagram 22 Podcast. Oke lanjut, menurut 22 Podcast, jawaban dari pertanyaan tersebut cukup sederhana. Dan jawabannya adalah Big Mom ingin menghemat atau lebih tepatnya menyimpan tenaga dan kekuatannya sebanyak mungkin. Karena perang di Pulau Onigashima bukanlah perang biasa. Perlu diingat bahwa Big Mom juga memiliki agenda tersendiri untuk menjadi kelompok bajak laut yang menemukan harta karun One Piece. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, kelompok bajak laut Big Mom terlebih dahulu harus memenangkan perang besar yang saat ini terjadi di Pulau Onigashima. Tentu saja untuk melakukannya, Big Mom membutuhkan stamina dan tenaga yang cukup besar. Dan Marco the Phoenix adalah lawan yang cukup merepotkan bagi seorang Big Mom. Tetapi bukan berarti Big Mom tidak bisa mengalahkan Marco the Phoenix. Big Mom tetap bisa mengalahkan Marco the Phoenix, tetapi apabila hal itu dilakukan oleh Big Mom, maka Big Mom akan kehilangan cukup banyak tenaga dan stamina. Tentu ini adalah kerugian besar bagi Big Mom. Kemungkinan besar, karena alasan itulah Big Mom lebih memilih menyuruh anaknya Charlotte Perospero untuk menghabisi Marco the Phoenix. Oke. Sekarang 22 Podcast akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya tentang kenapa salah satu homies spesial Big Mom, yaitu Prometheus, bisa merasakan kesakitan ketika berbenturan langsung dengan api biru milik Marco the Phoenix. Mungkin penjelasan tentang hal ini akan sedikit lebih panjang. Tetapi tenang, 22 Podcast akan tetap menjelaskan hal ini sesuai dengan fakta-fakta yang sudah diceritakan pada komik One Piece. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Prometheus terbuat dari api yang diisi oleh jiwa Big Mom sendiri, sama seperti Zeus dan Napoleon. Sementara api biru milik Marco the Phoenix berasal dari kekuatan buah iblisnya. Di sini 22 Podcast memiliki beberapa pendapat tentang hal ini. Yang pertama dan harus kalian ketahui adalah api memiliki warna yang berbeda-beda. Setiap warna memiliki suhu panas yang berbeda-beda pula. Dan api yang berwarna biru adalah api yang paling panas di antara warna yang lainnya. Prometheus adalah homies berwujud api yang memiliki warna kuning dan merah. Sedangkan Marco the Phoenix memiliki api yang berwarna biru. Jelas Prometheus merasa kesakitan ketika bersentuhan langsung dengan api biru milik Marco the Phoenix. Karena api biru milik Marco the Phoenix jauh lebih kuat dan lebih panas bila dibandingkan dengan api Prometheus milik Big Mom. Kemungkinan karena fakta ini jugalah kenapa Marco the Phoenix mengklaim bahwa api biru miliknya adalah api yang spesial atau unik. Lalu pendapat yang kedua adalah kekuatan dan kemampuan dari buah iblis Marco the Phoenix itu sendiri. Kalian pasti sudah mengetahui bahwa api biru Marco memiliki kemampuan untuk meregenerasi atau penyembuhan. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Sama seperti yang pernah dilakukan Marco the Phoenix pada komik One Piece di chapter 909. Saat itu kita melihat Marco the Phoenix mengobati kaki Sphinx yang sedang terluka atau patah. Dan ini berbanding terbalik dengan Prometheus milik Big Mom yang sepertinya memiliki kecenderungan yang berlawanan. Prometheus milik Big Mom lebih cenderung digunakan untuk menghancurkan dan melukai. Padahal keduanya masih sama-sama berwujud api. Perlu diketahui bahwa rasa sakit yang diderita oleh Prometheus ketika sedang berhadapan langsung dengan Marco the Phoenix sama sekali tidak berpengaruh bagi Big Mom.
Dari sini dua-dua podcast menyimpulkan bahwa api biru Marco de Ponix memiliki dampak negatif untuk para homies. Bisa jadi jiwa Big Mom pada Prometheus akan terpisah atau terlepas dan kembali pada Big Mom. Apabila hal itu sampai terjadi, maka sudah bisa dipastikan bahwa Prometheus akan berubah menjadi api biasa, lalu setelah itu menghilang. Tentu saja, Yonko sekelas Big Mom sudah memprediksi akan hal ini. Itulah sebabnya kenapa dia lebih memilih untuk mengabaikan Marco dan langsung bergegas menuju ke dalam pulau Onigashima. Perlu kalian ketahui bahwa dengan atau tanpa Zeus, Prometheus, dan Napoleon sekalipun, Big Mom tetaplah Big Mom. Kekuatannya tidak akan berkurang sedikit pun. Big Mom tetap menakutkan dan menjadi ancaman serius bagi siapa saja yang menentangnya. Bahkan tanpa buah iblis sekalipun, Big Mom sudah menjadi penghancur alami. Ingat, Big Mom pernah menghancurkan desa raksasa Elbaf di usianya yang masih sangat kecil. Saat itu dia juga sudah bisa membunuh salah satu pahlawan suku Elbaf. Inilah kekuatan sejati dari seorang Yonko atau Kaisar Lautan. Jadi jelas, Big Mom bukanlah orang yang mudah untuk dijatuhkan. Biarpun lawannya adalah orang sekelas Marco de Ponix. Nah, dari fakta-fakta di atas udah jelas ya, kalau kemampuan dari api biru milik Marco de Ponix itu adalah untuk meregenerasi atau penyembuhan. Terus, sesaat setelah Big Mom meninggalkan pertarungannya sama Marco, kita ngeliat ada beberapa orang yang udah terjangkit virus Ice Demon buatan Queen Deathlock. Vaksin dari virus ini ada di tangan Stretchman Apo. Kita nggak tahu nih, apakah itu beneran vaksin atau malah bisa jadi itu vaksin bohongan. Tujuannya jelas, ngulur waktu dan ngebuat semua orang yang ada di bawah itu mati. Kalian juga udah tahu ya, apa yang akan terjadi sama orang yang sudah terjangkit virus Ice Demon ini. Badannya itu jadi dingin, terus secara perlahan tubuhnya itu berubah jadi monster es. Gimana ya? Di sini dua-dua podcast punya pendapat nih. Gimana kalau ternyata api biru Marco itu bisa nyembuhin dan bisa ngangetin badan orang yang udah terjangkit virus Ice Demon? Karena kan api biru Marco yang katanya spesial itu bisa meregenerasi atau nyembuhin dirinya bahkan orang lain kan. Kalau beneran kayak gitu sih, semua jadi lebih jelas tuh. Peran Marco de Ponix pada perang besar di Pulau Onigashima ini adalah sebagai dokter. Buat nyembuhin orang-orang yang udah terjangkit virus Ice Demon. Tapi balik lagi, itu cuma dugaan dari dua-dua podcast saja. Jadi jangan terlalu dipercaya. Menurut kalian gimana nih? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja yang bisa dua-dua podcast bahas pada video kali ini. Semoga penjelasan dua-dua podcast pada video ini bisa memuaskan kalian. Jangan lupa follow akun Instagram dua-dua podcast untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari dua-dua podcast. Dan dapatkan keripik ubi dengan 4 rasa gurih dari dua-dua podcast. Salah satu dari teman kita sudah mencobanya. Sekarang giliran kalian. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya dua-dua podcast mengucapkan terima kasih. Ciao.